sekolah dapat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Salah MPD, beserta Bapak dosen mitra mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Azri Ismail SPD MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat dan hidayahnya sehingga saat ini saya dapat menyelesaikan tugas terkait problematika penggunaan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Ramalia dengan nomor induk mahasiswa 230207601004. Dengan prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pemaparan materi yang pertama, peran bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa menjadi satu kesatuan negara Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi alat untuk memajukan dan memelihara rasa solidaritas dan jati diri bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta membangun peradaban baru dalam hubungannya dengan Indonesia. 10 tahun kemudian, Konferensi Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 diadakan di Surakarta. Dan konferensi tersebut menekankan perlunya pengembangan lebih lanjut bahasa Indonesia dengan menciptakan istilah-istilah baru. Perkembangan peran suatu bahasa mencapai puncaknya setelah kemerdekaan, ketika bahasa tersebut dijadikan bahasa negara. Terdapat pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, maka menjadi bahasa resmi pemerintah dan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan Indonesia. Pemaparan selanjutnya terkait dengan problematika yang muncul. Yang pertama, ada kesenjangan bahasa. Menurut Dita, tahun 2021, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya lebih umum digunakan dalam urusan formal. Misalnya saja, bahasa Indonesia digunakan pada acara wisuda sekolah, rapat organisasi, seminar, dan berbagai acara formal lainnya. Bahasa Indonesia jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, penggunaan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan formal masih kurang optimal. Tidak jarang guru menggunakan bahasa daerah untuk menjelaskan materi. Alasannya, orang merasa lebih nyaman menggunakan bahasa daerah. Kenyamanan penggunaan bahasa daerah ini menjadi salah satu alasan mengapa bahasa daerah lebih sering digunakan dibandingkan bahasa Indonesia. Seringnya penggunaan bahasa daerah sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, adanya tantangan dalam penguasaan bahasa Indonesia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bahasa Indonesia di era digital adalah persoalan keaslian dan kualitas bahasa yang sering terabaikan. Banyak orang yang salah dalam menggunakan bahasa Indonesia dan munculnya istilah-istilah baru yang belum terdapat dalam kasus resmi bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan bahasa asing. Seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai mengalami perubahan dan tergantikan dengan bahasa Indonesia modern, bahasa gaul, dan penggunaan kata-kata asing. Fenomena pelestarian dan pergeseran bahasa sebenarnya sudah ada sejak bahasa bersentuhan dengan bahasa asing. Hal ini dapat mengakibatkan merosotnya eksistensi bahasa Indonesia. Akibat pengaruh globalisasi itu sendiri, bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa asing. Misalnya, remaja yang berkomunikasi menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang dicampur dengan kode-kode campuran, bukan bahasa Indonesia baku yang sepenuhnya murni. Ini tidak mengikuti aturan bahasa Indonesia baik. 4. Adanya implikasi terhadap kualitas pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia terlalu membosankan. Hafalan dan teori bahasa yang berat sehingga menyulitkan siswa untuk memahaminya. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah tidak membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan berbahasanya, khususnya membaca dan menulis. Pola seperti ini hanya akan membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi membosankan bagi siswa. Secara umum, siswa memberikan peringkat bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran lain, termasuk ilmu ekstra dan ilmu sosial lainnya. Poin selanjutnya, kesalahan dalam kaidah kebahasaan. Yang pertama, terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital, yang dimana kalimat
Anda akan mendapatkan koran digital. Pada data tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan kata Anda yang menunjukkan suatu sapaan atau penghormatan kepada seseorang. Seharusnya kata Anda dalam iklan tersebut menggunakan awal huruf kapital. Jadi penulisan kata Anda yang benar adalah Anda yang diawali dengan huruf A besar, dilanjutkan dengan akan mendapatkan koran digital. Yang kedua, terdapat kesalahan penulisan kata atau ungkapan asing. Pada data tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan kata paper yang berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris. Dalam aturan PUBI dijelaskan bahwa setiap penulisan kata yang berasal dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris atau bahasa 7 daerah, maka kata tersebut ditulis dengan garis bawahi atau ditulis miring. Seharusnya penulisan kata paper ditulis miring atau digaris bawahi. Yang ketiga, terdapat kesalahan penggunaan kata tidak baku. Misalnya pada kalimat bonus Excel, nelpon 17 jam. Pada data tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan kata nelpon yang merupakan kata tidak baku. Seharusnya penggunaan kata nelpon tersebut diganti dengan kata baku. Dalam KBBI dijelaskan bahwa kata baku untuk kata nelpon yaitu telepon. Jadi, penulisan kata yang benar adalah bonus Excel, telepon 17 jam, 1 lagu RBT, dan 30 SMS. Adapun solusi dan upaya penyelesaian. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia integratif. Pembelajaran bahasa Indonesia integratif, pembelajaran bahasa Indonesia yang merupakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan suatu pendekatan yang menggabungkan berbagai aspek dalam suatu proses. Pendekatan pembelajaran bahasa integratif menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Yang pertama, di mana aspek mendengarkan. Pada aspek mendengarkan, siswa harus mempunyai kemampuan menerima dan memahami pesan atau informasi tersebut dalam bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, ada aspek tuturan. Komprehensif saat berbicara bahasa Indonesia, sebaiknya perhatikan pilihan kata, nada, dan gaya bahasa. Selain itu, seseorang yang harus dibiasakan untuk menghindari perkataan yang tidak baik dan menyakitkan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, ada aspek penulisan. Seperti halnya berbicara, menulis mempunyai kaidah dan etika dalam penggunaan bahasa. Namun, kalimat disampaikan dalam kalimat. Terdapat beberapa perbedaan. Oleh karena itu, dalam menulis surat perlu disusun kata dan kalimat sedemikian rupa, sehingga memudahkan pembaca memahami isi surat dan menghindari kesalahpahaman. Yang keempat, ada aspek membaca. Membaca, khususnya cerita, menuntut siswa untuk mengerti pesan dan pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita tersebut. Siswa juga harus mampu menilai kepribadian masing-masing tokoh dalam sebuah cerita dan menentukan protagonis dan antagonisnya. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi untuk memperkaya pembelajaran bahasa Indonesia di era digital, yang dimana teknologi dapat bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Indonesia di era digital, yaitu yang pertama, berkat kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia semakin mudah mempelajari bahasa dengan baik melalui internet dan khususnya bagi generasi muda. Mereka dapat memperoleh banyak pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan adanya teknologi, masyarakat Indonesia dapat menampilkan bahasa Indonesia melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga media sosial tersebut dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara sesama masyarakat Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga, bahasa Indonesia semakin dikenal secara internasional. Hal ini dibuktikan dengan terdapat perguruan tinggi luar negeri yang memiliki jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, ada pengaruh teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pertukaran informasi dari bahasa asing memberikan pengaturan yang sempat besar terhadap bahasa Indonesia. Semakin banyak kata dari bahasa asing yang diadopsi di dalam kosakata bahasa Indonesia.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.